167. Perkenalkan, saya Dina Mardianti, NIM 109. Perkenalkan, nama saya Nisful Laili Nurjana. Saya dari kelompok 6, NIM 171. Perkenalkan, nama saya Diana Angelina, NIM 183. Perkenalkan, nama saya Bilkis Amirah, NIM 190. Perkenalkan, nama saya Lina Matunisa, NIM 195. Saya Sifaun Nazila, NIM 204. Kelompok 6 membahas tentang analisis kompetensi. Nah, analisis mempunyai pengertian yaitu aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurangi, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Ada juga yang menganggap arti analisis sebagai kemampuan dalam memecahkan masalah, menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti dan mudah dijelaskan. Kemudian, pengertian dari kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap nilai efektif yang terwujud dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Standar kompetensi adalah kompetensi atau kemampuan yang disadarkan untuk jenjang kelas dan semester tertentu. Kemudian kompetensi dasar yaitu kemampuan-kemampuan pokok yang membentuk atau tercakup dalam kompetensi yang distandarkan. Implementasi kurikulum berbasis kompetensi ialah orientasi pembelajaran terhadap pencapaian kompetensi atau pengusahaan kompetensi untuk hanya sebatas penguasaan materi saja. Contoh kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi adalah memahami peristiwa penting dalam keluarga secara kronologis. Sedangkan kompetensi dasar yaitu 1. Memelihara dokumen dan koleksi benda berharga milik keluarga. Yang kedua, memanfaatkan dokumen dan benda penting keluarga sebagai sumber data. Dan yang ketiga, menceritakan peristiwa penting keluarga secara kronologis. Subkegiatan penting dalam analisis kompetensi antara lain pengembangan indikator atau penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur seperti sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang kedua ada pengembangan materi yang biasanya digunakan untuk mengembangkan materi-materi yang sudah ada. Yang ketiga pengembangan kegiatan belajar untuk menciptakan kegiatan belajar yang lebih aktif dan efektif. Yang terakhir pengembangan penilaian. Pada slide yang ketujuh menjelaskan tentang langkah-langkah kompetensi. Yang pertama yaitu kita harus mengambil rumusan kompetensi dasar dari kurikulum. Kedua yaitu menganalisis kompetensi dengan mengajukan pertanyaan mengenai penguasaan kompetensi dasar. Nah, di sini kita dianjurkan untuk menjabarkan kompetensi yang dimaksud dengan cara bertanya. Yang ketiga yaitu urutan berdasarkan hierarki konsep, disiplin, ilmu, dan tingkat kesulitan materi. Tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Yang keempat yaitu keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Pada dasarnya rumusan kompetensi dasar itu ada yang operasional dan ada yang tidak operasional. Karena setiap kata kerja tindakan yang berada pada kelompok pemahaman dan juga pengetahuan yang tidak bisa digunakan untuk rumusan kompetensi dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam, yaitu ada analisis tujuan, ada ruang lingkup, ada SKSD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis tujuan mata pelajaran. Memetakan skala, prioritas ranah kompetensi, substansi, materi, dan implementasi dalam PBM. Kedua, saya akan menjelaskan tentang analisis ruang lingkup tiap mapel. Letakkan materi pokok dan hubungannya dengan materi yang terjabar dalam seluruh KD tiap jenjang sebagai acuan guru dalam pengembangan materi. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang analisis SKSD tiap mata pelajaran. Untuk memetakan ranah setiap indikator pencapaian,
Acuan dalam pengembangan silabus. Tujuan 1. Menjelaskan karakteristik kompetensi. Yang kedua, menjabarkan kompetensi menjadi indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, merancang sistem penilaian yang dikembangkan. Yang keempat, menjabarkan bentuk-bentuk pengalaman belajar yang dibutuhkan agar siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kelima, menjabarkan aktivitas fisik, mental, sosial, emosional siswa yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran. Yang keenam, mengidentifikasi cara mengevaluasi ketercapaian kompetensi tersebut. Penggunaannya juga ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahan dia dalam proses pencapaian kompetensi. Lalu yang kedua yaitu untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Dan yang ketiga yaitu untuk umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Dan yang keempat yaitu untuk masukan bagi guru guna merancang kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima yaitu untuk memberikan informasi kepada orang tua siswa dan komite sekolah tentang efektivitas belajar. Dan yang keenam yaitu untuk memberikan umpan balik bagi pengambil kebijakan atau Diknas daerah dalam pertimbangan penilaian di dalam kelas. Pengertian penilaian kelas, kegiatan pengumpulan dan penggunaan informasi tentang proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat penguasaan kompetensi yang diharapkan. Tujuan, menilai proses dan hasil belajar, mendiagnosis kesulitan belajar siswa, menentukan kenaikan kelas. Fungsi, memberi umpan balik PBM, meningkatkan motivasi belajar siswa, laporan kemajuan belajar siswa. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis penilaian di dalam kelas atau penilaian kelas. Yang pertama yaitu evaluasi dengan tes tertulis. Yang kedua yaitu evaluasi kinerja. Yang ketiga evaluasi portofolio. Yang keempat evaluasi proses. Yang kelima evaluasi produk. Yang keenam evaluasi proyek. Yang ketujuh evaluasi sikap kepribadian. Dan yang terakhir evaluasi diri. Nah, di sini ada beberapa rancangan pengembangan penilaian dalam kelas. Yang pertama yaitu pahami berbagai teknik evaluasi. Lalu relevansi dan konsekuensi pembelajarannya dalam penilaian kompetensi. Dan yang kedua yaitu pilih teknik penilaian yang relevan dengan indikator pencapaian kompetensi yang diukur. Lalu usahakan komprehensif. Yang ketiga yaitu pengembangan penilaian mencakup penilaian kemampuan kognitif. Yang keempat, usahakan memahami penerapan dan konsekuensi rancangan penilaian Anda sejak perencana, pelaksana, pengolahan, analisis, dan penggunaannya dalam pengambil keputusan.
Di sini juga dijelaskan tentang pengembangan indikator. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan indikator antara lain, yang pertama, turunan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Yang ketiga, potensi kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Dalam pengembangan pembelajaran dan penilaian, terdapat dua rumusan indikator, yaitu yang pertama, indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator. Yang kedua, indikator penilaian yang digunakan dalam kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator sosial. Indikator juga dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua hal, yaitu tingkat kompetensi dan materi yang menjadi pencapaian kompetensi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.